Justru mereka yang paling tersiksa, orang-orang munafik itu. Itu diungkapkan di hadis atau di dalam ayat, di dalam hadis, di surat Al-An'am ayat ke-156 Allah menyebutkan hanya orang beriman yang punya amal soleh sebelumnya yang akan Allah selamatkan. Orang munafik apaan mau selamat? Imam Mahdi aja muncul dia tolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam episode spesial Ramadan, spesial akhir zaman, dan makin menjelang di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga segala yang kita jalankan dalam menabung pahala di Ramadan ini semuanya lancar dan sukses. Masih pembahasan spesial ini mengenai pembahasan akhir zaman karena menjadi salah satu yang perlu kita percayai ya, rukun iman ya, beriman kepada hari akhir. Nah, pembahasan akhir zaman ini semoga kita kemudian bisa menambah ketakwaan kita, keimanan kita, dan bagaimana cara respon-respon terbaik dalam menyikapinya. Ada satu berita yang tentunya juga sudah viral di dunia media bahwa Cina, Rusia, dan Amerika sudah mempersiapkan bunker untuk datangnya akhir zaman. Nah loh, apakah ini sesuatu yang hanya cerita? Dan kenapa umat muslim justru tidak menyiapkan apa-apa untuk akhir zaman? Malah mereka sepertinya sudah mengantisipasi akan datangnya kiamat. Mestinya sebagai umat muslim kita harus lebih mempersiapkan diri. Dan apa yang mesti disiapkan? Langsung saja kita akan mengikuti tuturan berikutnya dari guru kita Buya Ustaz Zulkifli M. Ali. Baiklah kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Buya. Ini pelajaran bagi kita. Ya, menarik juga ya, ya. Secara logika begini. Iya. Serangan ke Palestina sekarang ini udah 3 bulan lebih. Iya. Ya kan? Yang di permukaan kelaparan. Iya. Logikanya, yang di dalam tanah ini kan berarti sebenarnya mestinya kalau nggak punya nggak punya akses keluar. Kalau keluar kan pasti perang atau ketahuan atau ditembak atau gimana gitu kan. Mereka kan di dalam tanah nih. Iya. Yang bisa nyari di atas aja kelaparan. Iya. Logikanya mereka pasti lebih lapar kalau di bawah. Mereka punya sistem, mereka punya cara untuk mengawetkan makanan dalam jangka yang panjang. Dan makan itu tidak boleh dimakan dengan acak-acakan, sepiring makan enggak. Mereka berhemat. Mereka cerita ini, kami makan setengah kurma sehari. Kami makan setengah kurma sehari. Ya Allah, itu sabarnya mungkin mereka. Formulanya mereka yang Israel ya ketika mau. Ini kita bahas Israel sebentar. Itu menarik soalnya. Maksudnya mereka pasti punya pola. Ini orang boleh dalam tanah, tapi nggak akan bisa lama. Pasti begitu mikirnya. Soalnya bagaimana mereka cari makannya, bagaimana mereka sanitasi, pasti dipikirin. Nah, kita bom ini di atas nih. Nggak keluar nggak taunya kan mereka udah bingung lah nih. Pakai strategi apa lagi nih? Ya Allah. Jadi kalau kita perhatikan, Allah Akbar, ada tangan-tangan kekuasaan langit ya yang intervensi secara totalitas di sana. Kalau dengan kurma nggak perlu masak, nggak perlu minyak, nggak perlu bahan bakar ya. Dan kalau kurma yang dimakan itu hampir-hampir bahan apa tuh hanya jadi keringat saja yang keluar. Hampir tai, maaf ini, tai itu tidak akan membutuhkan kepada ini yang banyak ya, harus penuh dulu kakusnya, enggak, karena mereka hanya makan sedikit. Lagi pula makanan inti mereka adalah zikir, ibadah dan doa kepada Allah SWT. Masya Allah. Jadi ini luar biasa, ini perang antara iman ini dengan kekafiran. Oke, kita contohkan itu saja Mas Hari. Itu pelajaran bahwa nanti umat Islam di muka bumi di masa-masa kegelapan dukhon itu, kata Rasulullah SAW, ketika ditanya apa makan minum kami, Nabi mengatakan makan minum kalian saat itu adalah zikir. Di momen itu? Di 40 hari dukhon itu. Kita zikir. Apa zikirnya? Zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus saat Nabi Yunus ada terkurung 40 hari di dalam perut ikan. Mirip Mas Hari. 40 hari Nabi Yunus perut ikan. Gelap. 3 hari tidak ada cahaya. 40 hari. Sementara dukhon kan 40 hari juga. Oh, Nabi Yunus itu 40 hari? 40 hari. Oh, saya pikir 3 hari cuma. Ada riwayat mengatakan di tafsir 7 hari. Ada riwayat mengatakan 20 hari. Ada riwayat mengatakan 40 hari. Ketika Nabi mengatakan apa yang menimpa kamu di akhir zaman dengan petaka yang besar, kamu akan selamat seperti Allah menyelamatkan Yunus. Harusnya kamu membaca apa yang dibaca oleh Yunus dalam perut ikan. Berarti Rasulullah menganalogikan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus dalam perut ikan gelap. Kita dalam dukhon gelap. Nabi Yunus di situ hampir-hampir tidak menemukan udara oksigen. Ya memang nggak ada udara kok dalam perut ikan. Ya maka di saat
bumi ini dibungkus oleh asap dengan debu yang bersatu, padat dan sangat pekat. Oksigen apa yang bisa diharap? Hampir mirip ini, kemiripannya hampir mirip ya. Kemudian Nabi Yunus nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya kan? Umat Islam mau makan minum apa? Makanya kata Nabi, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Makan minum kamu saat itu adalah zikir. Ya, sama dengan Dajjal mau keluar, makanan sudah hampir nggak ada, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Tapi zikir ini hanya berlaku untuk orang yang sebelum kejadian itu amal solehnya lumayan cukup banyak dan dia sudah menjadi orang beriman. Jangan berimannya ketika dukhon datang baru dia taubat, baru nyata beriman terlambat. Dia punya tabungan yang sangat minim. Apa yang mau dijadikan sebagai yang akan dicairkannya di hari-hari susah. Makanya sekarang ini perbanyak amal soleh. Sekarang perbanyak amal soleh. Perbanyak tabung kita di akhirat ya. Mumpung Palestina masih terbuka pintunya, tolong. Mumpung pusat pesantren masih membutuhkan pertolongan kita, tolong ya. Sekarang gitu Mas Ari. Oke, kita mempelajari ini untuk apa? Mungkin doanya. Ya, doa apa? Doanya apa namanya? Doa Nabi Yunus. Yang doa Nabi Yunus dicatat, itu dihafalkan mereka. Kan disebut oleh Allah dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ala unabbiukum bisyai', kata Rasulullah dalam Sahih Bukhari Muslim ya. Ala unabbiukum bisyai' idza asaba ahadum minkum karbun min kurabid dunya au bala'un min balayad dunya. Maukah kalian aku ajarkan satu amalan yang bila kalian mengamalkan amalan itu, apapun bencana yang sedang menimpa kalian yang bisa mematikan kalian, lalu kalian mengamalkannya, membacanya, kalian pasti Allah selamatkan. Illa nujiya minhu, kecuali Allah pasti menyelamatkannya. Qalu bala, para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah, mau kami diajarkan. Apa itu? Para Rasul menjawab, doa udhinnun. Dia adalah doanya Zunnun dalam perut ikan dulu. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Baca itu banyak-banyak dalam kegelapan dukhon. Seperti Nabi Yunus membacanya banyak-banyak dalam perut ikan. Maka Allah kenyangkan Nabi Yunus. Seperti Allah akan kenyangkan kita dalam dukhon itu nanti. Ya, makan minum kita ketika itu gantinya. Soalnya kita mencoba membuka keran, nggak ada air. Kita mencoba membuka sumur sudah dipenuhi oleh debu-debu dukhon, ya. Dan intinya kita nggak bisa untuk apa. Sementara alhamdulillah orang beriman nanti akan diberi oleh Allah bungkusan yang kita tak nampak, tetapi debu dan itu tidak akan masuk ke paru-paru kita. Tidak akan masuk. Sementara kata Rasulullah, orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, mereka tersiksa. Hadza adzabun alim. Ini adalah azab yang maha menyedihkan, menyakitkan, karena dukhon tadi itu menyiksa mereka. Seperti dalam open, Mas Herianto. Jadi terbakar tapi hidup gitu. Pewanasnya minta ampun. Bahkan Nabi mengatakan mereka masuk ke asap tadi, keluar lagi asap dari mulutnya, dari hidungnya, dari lubang duburnya, keluar asap. Dan mata mereka seperti mau keluar menyembul. Itu karena apa? Karena panas kayak dalam open. Kulit mereka saja melepuh. Kulit mereka melepuh, mereka menjadi jelek semua. Tapi Allah nggak biarkan mereka mati. Dibiarkan mereka dalam siksaan yang hebat. Kelaparan seperti itu. Tak mampu kami bayangkan. Tak mampu kita sanggup bayangkan. Demi Allah, hanya iman dan amal soleh sebelum kejadian itu yang mampu menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita bakar semangat umat. Ayo persiapkan amalanmu saudaraku. Kalau nggak terjadi di zaman kita, minimal ruginya apa kita memperbanyak amal hari ini? Iya. Benar. Ruginya apa kita perbanyak amal kita, amal soleh kita? Jadi maaf, ini kasus yang terjadi di Palestina sebenarnya adalah peluang terbesar untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita, nyawa kita dan agama kita. Ini peluang terbesar. Karena kalau seandainya tidak kita ambil peluang ini akan berlalu dan kita akan ada dalam ratapan penyesalan yang tidak akan bisa lagi diobati. Gitu. Ya. Mengerikan juga ya. Ya, jadi ini dukhon ya. Dukhon ini ya Allah. Untuk kaum apa namanya? Yang terkena itu munafik juga, munafik kafirin. Justru mereka yang paling tersiksa, orang-orang munafik itu. Itu diungkapkan di hadis atau di dalam ayat, di dalam hadis, di surat Al-An'am ayat ke-156 Allah menyebutkan hanya orang beriman yang punya amal soleh sebelumnya yang akan Allah selamatkan. Orang munafik, apaan mau selamat? Imam Mahdi aja muncul dia tolak. Ya, dan dia memang dari awal sudah menjadi pengeja Islam. Ada di barisan orang-orang yang suka nyakitin kaum muslimin. Ketika Palestina terjadi begini, marah mereka termasuk yang mencaci maki kaum muslimin di Palestina. Mereka pro Israel. Ini Arab semua nih kayak gitu gaya-gayanya kan. Rakyatnya pengen berinfak, mereka halangi. Siapa yang mau berinfak ditangkap. Nah, berarti orang-orang munafik macam itu yang kami nikmati. Insya Allah orang-orang beriman dari kalangan rakyat Arab, Allah akan jaga dengan iman mereka. Masya Allah, serem juga ya kalau kita bayangin di masa itu yang akan terjadi. Ya,
Mudah-mudahan kita dijaga juga begitu ya. Amin, Nanti ya bentuknya Allah. akan seperti apa mereka itu tuh? Bentuknya apa? Penggambarannya, yang nggak jadi meninggal itu, yang Allah nggak kasih. Mungkin Kita kita mata mau keluar, kulitnya Iya. rusak. Gitu. Coba lihat Mas Ari, kalau kita masukkan ikan ke dalam air yang mendidih, air yang panas ya, atau kita masukkan ikan ke dalam minyak yang panas, matanya kan keluar itu saking panasnya. Ada film Arnold Schwarzenegger itu tentang masalah ada yang panas. Total Recall. Yang mata seperti mau keluar kayak gitu. Itu memang sesuatu yang Nabi menyebutkan kejadian itu, di mana mereka seperti dalam open. Yang selamat hanya orang beriman, orang-orang soleh. Itu doa simple yang perlu kita hafalin teman-teman semuanya. Minimal abis sholat kita baca itulah sebagai latihan juga. Aduh. Cuma doa ini saja, walaupun orang munafik hafal, saat itu dia baca nggak bermanfaat untuk dia. Walaupun mereka udah hafal, walaupun dia tapi membacanya, dalam hati sebenarnya munafik. Karena dia nggak punya bekal untuk ditolong oleh Allah berkat doa itu. Jadi harus ada bekalnya. Bekalnya adalah iman dan amal soleh sebelum itu. Ya? Seperti Allah mengatakan Nabi Yunus, laula angkana minal musabbihin labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus itu bukan hambaku yang suka beribadah sebelumnya, punya amal soleh, suka berzikir sebelumnya, dia tidak akan aku tolong dengan doanya itu, dengan bacaan itu. Allah akan biarkan dia dalam perut ikan tersiksa selama-lamanya. Waduh, berarti memang bukan sesuatu. Jadi bukan password yang bisa dibaca siapa aja. Tapi harus tergantung siapa orangnya yang baca nih. Siapa orangnya? Orang yang punya basic amal yang cukup untuk diandalkannya. Saat itu berarti Dajjal juga kena dong. Makanya kan kami katakan tadi di beberapa pertemuan sebelumnya, Dajjal nanti keluar dalam keadaan wajahnya udah jelek. Keningnya yang di sini ini meleleh semuanya. Daging yang dikering meleleh, nutupin matanya yang sudah mau 2/3 matanya udah keluar. Tolong dibaca nanti di kitab ini ya. Kedua matanya sudah 2/3 itu udah keluar. Sementara mata sebelah kanan itu ketutup. Ketutup itu dari daging keningnya meleleh, ya ketutup dan ujung lelen itu nempel di pipi. Sisanya itu bergelantung seperti jengger ayam atau seperti dahak. Menjijikkan. Nampak tonjolannya seperti jengkol gitu. Nah, sementara matanya sebelah kiri itu satu-satunya bisa melihat itu sebelah kiri. Itu saking jeleknya, ya meleleh. Orang beriman, insya Allah semuanya Allah selamatkan. Tapi orang munafik, orang kafir, ahli maksiat semacamnya, apalagi kaum LGBT, bencong-bencong, banci-banci, segala macam itu yang nggak taubat, ya para dukun, para ahli sihir semacamnya, semua tersiksa dengan siksaan yang sempurna. Jadi maksudnya kalau Dajjal ini kan levelnya ya dibanding manusia biasa, punya ilmu lebih tinggi gitu. Dia aja seperti itu. Dia aja meleleh. Apalagi orang-orang biasa. Mungkin kayak pasukannya yang Lord of the Ring itu ya? Iya, mengerikan itu. Udah jelek-jelek bentuknya. Ya, melepuh sana sini. Di saat itulah dia nongol. Siapa? Dajjal. Di saat itu ya, dia kan semua kekuatannya sudah habis tuh. Ya. Maksudnya yang bisa diandalkannya Amerika sudah berakhir, Israel sudah hilang, Eropa sudah runtuh ya. Kemudian di Perang Dunia keempat mereka kalah semua ya. Barulah Dajjal keluar. Nah, ada jarak. Dajjal keluar dari setelah Perang Dunia keempat itu 6 atau 7 tahun kata Rasul. Baru 6 atau 7 tahun. Artinya ada penderitaan panjang yang dialami oleh Dajjal di dalam persembunyiannya. Baru terakhir dia keluar. Dan saat itu umat Islam sudah mulai menikmati hidup yang damai, tenang, namun di bawah pemerintahan Imam Mahdi yang sudah manual. Tapi kondisinya sudah nggak ada lagi listrik. Ya, nggak ada listrik. Oke. Yo, gimana yang sekarang ngandalkan semuanya bergantung dengan teknologi. Ayo bertahap lah, bertahap kita mulai belajar ya. Bertahap kita mulai belajar kayak Palestina. Palestina nggak ada listrik. Akhirnya mereka pakai kayu untuk bahan Mereka bakar. udah belajar dari sekarang nih. Iya. Allah memberikan kondisi Miniatur. agar mereka latihan Ya. bahwa suatu saat begitu juga hidup kok. Gitu. Ya, betul. Waduh, jadi kalau saat itu ada dukhon, mereka dapat white phosphorus sekarang nih kan, bom-bom yang membakar ini kan. Iya. Nah, mereka latihan nih sekarang. Mereka sudah dapatkan itu. Mereka udah dapat. Mereka udah dapatkan itu. Nah, kalau saya pikir ya, ketika di momen nanti bersama Imam Mahdi dan keadaan sudah kembali baik untuk umat Muslim, gitu ya. Tapi ini udah mau end game nih, udah hampir end game nih. Iya. Semua bala bantuan tentaranya Dajjal sudah lumpuh sampai akhirnya bosnya sendiri harus turun, gitu kan, untuk nongol. Ada nggak yang kan saya pernah dengar juga bahwa
orang beriman akan mudah tertipu oleh Dajjal. Bahkan anak-anak wanita itu mudah tertipu oleh Dajjal. Itu sebelum atau sesudah dia tampil. Ya, jadi ini pembicaraan kita sudah masuk pembicaraan Dajjal dong, ya. Tadi kan kita masih dukhon ini. Ya. Kalau dianggap dukhon sudah selesai pembahasannya, ya kita masuk ke Dajjal. Ya. Tapi yang jelas dukhon ini setelah tersingkap selama 40 hari, ya kehidupan di muka bumi mengalami perubahan drastis, Mas Ariun. Mengalami perubahan drastis. Dan itu semuanya langkah demi langkah yang akan terjadi itu Rasulullah yang memaparkan di kitab kita. Agar kami tidak dituduh tukang mengarang, nakut-nakutin, ya memberikan rasa cemas kepada publik. Tidak. Ini menyambung apa atau menyampaikan apa yang ditinggalkan pesan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Karena setiap kali ada kejadian, ada solusi dari Nabi. Nah, kami menyampaikan kejadiannya dan apa solusinya seperti dukhon tadi. Apa solusinya? Solusinya adalah sebelum dukhon terjadi, perbanyak amal soleh. Kan gitu tadi. Perkuat iman, perbanyak amal soleh dan buat tabungan. Tabungan yang membuat kita tergaransi dari langit bahwa kita termasuk yang akan diprioritaskan oleh Allah untuk dijaga. Itu ya, berdoa banyak-banyak sekarang. Jangan banyak maksiat lagi. Stoplah banyak maksiat. Oke, silakan yang masih dagang teruskan dagangnya, ya. Tapi stop pakai dana riba. Jangan lagi lanjutkan ribanya, ya. Yang memimpin sekarang mumpung masih bisa tanda tangannya laku ketika memimpin, ayo pakai untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dan tolong rakyat banyak supaya mereka dekat dengan agama. Tapi kalau masih melanjutkan cara-cara curang, cara-cara jahat, menipu rakyat dan segala macamnya, maka Anda termasuk yang tersiksa seperti diciptakan ini. Saya nggak percaya, ya sudah nggak apa-apa. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan percayai dan berimanlah. Siapa yang tidak mau silakan tolak dan ingkarilah, kata Allah dalam surah Al-Kahfi. Jelas kan? Jadi ini Allah tuh menunjukkan kesombongan ya. Iya. Kalian mau percaya silakan, kalian imani, persiapkan diri. Dan nanti kalian lihat dan kalian termasuk orang yang selamat. Kayak kapal Nabi Nuh dibuat. Yang percaya masuk, gabung. Yang nggak percaya ngejek, ketawa dan besok mereka menyesal. Ya, faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan imani, ya, silakan percayai dan imanilah. Siapa yang tidak mau silakan ingkari dan kafirlah. Jadi sebenarnya contoh-contohnya sudah pernah terjadi zaman dulu ya. Jadi ibaratnya nggak percaya sama Nabi Nuh, ya nggak apa-apa nggak ikut gitu. Ya. Buktinya udah ada, gitu kan. Yang nggak percaya sama Nabi Musa nggak apa-apa nggak usah ikut. Yang percaya ikut. Wah bakalan kebantai sama Firaun. Nggak taunya bisa kebelah lautan. Contohnya udah ada, gitu. Jadi segala contoh yang udah yang sudah dicontohkan di Sirah sudah jelas gitu ya. Apakah akan terjadi lagi? Ini hanya pengulangan berarti sebenarnya. Tapi ini dalam skala besar ya, dan skala mendunia. Iya. Kalau yang diceritakan dalam Al-Quran hanya dalam skala lokal, ya. Tetapi itu memang obatnya sama ternyata. Penangkalnya juga sama. Soalnya dari buku yang sama gitu kan? Iya, dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran, dari sumber yaitu Rasul yang sama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, guys, pasti langsung penasaran dengan next kemungkinan yang akan terjadi. Bukan kemungkinan, next yang sudah dituliskan oleh hadis dan juga Al-Quran. Apakah yang akan terjadi setelah dukhon? Pasti langsung kebayang Dajjal akan seperti apa, setelahnya Ya'juj Ma'juj bagaimana, segala macam. Makanya jangan kemana-mana, ketemu lagi di episode berikutnya bersama kita ya. Waduh, insya Allah. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Masya Allah, makin lama makin tegang malah ya. Mudah-mudahan akan memperbanyak persiapan kita dalam menghadapi akhir zaman. Sampai ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.